Al ilmu kulluhu dunya, ya. Ilmu semuanya itu adalah dunia. Jadi ilmu itu kata beliau adalah dunia pada dasarnya secara keseluruhan. Wal akhiratu minhu, dan akhirat dari ilmu itu adalah al amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu itu. Wa fi ma'na al qudati, dan termasuk semakna dengan al qudat, ya. Kullu faqihin, setiap orang yang ahli fikih, qasduhu, yang tujuannya thalabud dunya bi ilmihi, menuntut dunia dengan ilmu pengetahuan. Jadi Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, begitu juga Bapak Ibu sekalian serta rekan santri di mana saja berada. Kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita sekarang berada pada halaman 226 pada bagian yang ini, ya. Langsung saja, ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa la tadhunnanna anna tarkal mali yakfi fil luhuqi bi ulama'il akhirah, ya. Jangan engkau menduga bahwasanya meninggalkan harta itu yakfi fil luhuqi, itu sudah cukup fil luhuqi, untuk bergabung, untuk menyusul bi ulama'il akhirah, akan ulama-ulama akhirat. Jadi kata beliau, dengan sekedar kita meninggalkan yang namanya harta, maka itu kemudian membuat kita layak disebut sebagai ulama akhirat. Kata beliau, jangan kira seperti itu. Fa innal jaha, karena sesungguhnya yang namanya pangkat itu, jabatan itu, atau status, ya, posisi di tengah masyarakat itu, adarru minal mal, itu lebih bermudarat lagi, lebih berbahaya lagi daripada harta. Jadi kata Imam Al-Ghazali di sini bahwa jangan sampai di benak kita ketika kita meninggalkan yang namanya harta benda, ya, tidak mau terpengaruh terhadap kemegahan dunia. Itu merupakan sesuatu yang membuat kita sudah bisa atau layak untuk disebut sebagai ulama akhirat. Jangan seperti itu. Kalau masih ada di dalam hati kita itu keinginan agar supaya dipuji, disanjung, yang mendapat status di tengah masyarakat. Bahkan kata beliau, ya, al-jah ini, jabatan ini atau status di tengah masyarakat ini bahkan lebih berbahaya dari yang namanya harta. Walidzalika, oleh karena itulah, ya, qala Bishrun, ya, berkata al-Bishrul Hafi rahimahullahu taala, kata beliau, haddasana babum min abwabid dunya, ya. Kata haddasana itu, ya, maksudnya apa? Ya, ini orang mengajar orang lain dengan meriwayatkan hadis. Haddasana, maksudnya mengajar ini, ya. Babum min abwabid dunya, ini termasuk salah satu pintu daripada pintu-pintu keduniaan. Ya, ini adalah bab-bab dunia, ya, berkaitan dengan haddasana, ya. Fa idza sami'ta ar-rajula yaqulu haddasana, apabila engkau mendengar, ya, ada seorang laki-laki yaqulu, yang mengatakan haddasana, ya, fa inna ma yaqulu, maka sesungguhnya pada dasarnya dia sedang mengatakan ausi'uli, ya, luaskanlah, lapangkanlah oleh kalian untukku, maksudnya, ya, hormatilah aku, sanjunglah aku, seganlah kepadaku, dan lain sebagainya. Nah, itu yang beliau maksud dengan kata ausi'uli, ya. Jadi ini menandakan, ya, bahwa betapa yang namanya jah itu, ya, pangkat, jabatan atau status itu sangat berbahaya sekali. Bahkan kata beliau tadi lebih berbahaya daripada harta. Wadufina Bishr bin al-Haris, dan dimakamkan Bishr bin Haris, ya, yang mengungkapkan kata-kata tadi di atas ini, ya, ulama besar juga ini. Beliau dimakamkan, ya, bid'ata asyara ma baina kimatrin wa qusarratin minal kutubi. Dia dimakamkan dalam artian beliau meninggal bid'ata asyara, itu pada sekitar belasan saja, ma baina kimatrin, antara beberapa tempat, wa qusarratin, dan juga wadah-wadah atau, ya, semacam rak-rak minal kutubi, daripada kitab. Padahal beliau ini ulama besar.
dalam artian beliau meninggal dunia sedangkan karyanya itu sedikit, hanya belasan saja. Kenapa demikian? Karena beliau itu sangat tidak mau mengajar, bahasa kasarnya seperti itu, tidak mau menjadi orang yang dihormati, yang dewa-dewakan, yang dikagumi dan seterusnya. Wa kana yaqulu, dan adalah beliau itu pernah mengatakan begini, ana ashtahi an uhaddisa, aku itu ingin sekali untuk menyampaikan hadis, untuk mengajarlah, kurang lebih seperti itu. Walau dhahabat anni syahwatul hadisil haddastu, andai kata pergi dariku itu keinginan syahwat hadis, ya, keinginan untuk ingin tampil di depan, ya, untuk mengajar, la haddastu, maka aku akan meriwayatkan hadis, aku akan tampil di depan umum menjadi pengajar dan semacamnya. Tetapi karena masih ada syahwat-syahwat di dalam hatiku itu, ingin menjadi guru, ingin menjadi pengajar, ingin tampil di tengah-tengah masyarakat, maka oleh karena itu aku tidak mau, ya, bahasa kasarnya, untuk meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis. Nah, ini maksudnya, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengutip riwayat-riwayat seperti ini ingin mengatakan kepada kita bahwa betapa yang namanya jah itu, betapa yang namanya pangkat, jabatan, status di tengah masyarakat itu sangat-sangat berbahaya sekali. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengajar, ya, bukan seperti itu maksudnya. Oke. Wa qala huwa wa ghairuhu, dan berkata beliau, ya, masih Bisrul Hafi, wa ghairuhu, dan selain daripada beliau ulama yang lain, katanya, idza istahaita an tuhaddisa, apabila kamu ingin sekali untuk meriwayatkan hadis, fala tuhaddis, maka jangan meriwayatkan hadis. Wa idza lam tastahi, dan apabila kamu tidak ada keinginan untuk meriwayatkan hadis, fahaddis, maka riwayatkanlah hadis. Ya, maksudnya di sini, ya, lawan nafsu-nafsu yang ada di dalam hati kita, untuk kemudian dikagumi oleh orang, untuk kemudian dihormati oleh orang. Jadi ketika ada perasaan di dalam hati kita agar dikagumi orang ketika kita mengajar, maka jangan mengajar. Nah, ketika kita tidak ada nafsu di dalam hati kita untuk dikagumi, untuk dihormati dan seterusnya, maka mengajarlah atau riwayatkanlah hadis. Itu maksudnya. Wahada, dan ini kata beliau, li'anna taladzudha bijahil ifadati wa mansibil irsyadi a'zamu ladzatan min kulli tana'umin fid dunya. Jadi kata beliau, ini semua kenapa seperti ini? Li'anna taladzudha, karena sesungguhnya merasa nyaman, merasa nikmat, bijahil ifadati, terhadap pangkat atau jabatan memberikan faedah, ya, artinya mengajar, ya, mengarahkan orang dan seterusnya. Wa mansibil irsyadi, dan juga posisi dalam memberikan arahan kepada orang-orang, ya, posisi sebagai seorang guru, posisi sebagai seorang yang dai, sebagai penceramah dan lain sebagainya. A'dhamu ladzatan, itu paling besarnya kenikmatan, ya, kelezatan, min kulli tana'umin, dari segala nikmat-nikmat yang ada di dunia. Ini ungkapan beliau, ya. Jadi kata beliau itu merasa nyaman, merasa nikmat ketika kita berada pada posisi di mana kita memberikan faedah kepada orang, ketika kita berada pada posisi mengarahkan orang. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang terasa pada saat itu lebih besar katanya daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, itu yang harus dilawan itu, karena itu bagian daripada syahwat al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi, ya. Paman ajaba syahwatahu fi, nah, siapa yang mengijabah, yang mengabulkan syahwatnya fi padanya, dalam hal memberikan ifadah, dalam hal mansibil irsyad dan seterusnya, bahwa min abna'id dunya, maka dia termasuk daripada anak-anak dunia, orang-orang dunia. Walidzalika, oleh karena itulah qala, ya, berkata beliau, qala As-Sauri, berkata Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala, fitnatul hadisi, ya, fitnahnya itu hadis, ya, asyaddu, lebih keras, min fitnatil ahli wal mali wal walad, daripada fitnahnya keluarga, harta dan anak-anak. Fitnah hadis itu, ya, orang berilmu yang banyak pengetahuannya tentang ilmu hadis itu, kemudian mengajar dan seterusnya. Nah, ini bahayanya lebih besar daripada fitnahnya, lebih besar daripada keluarga, harta dan anak, kata beliau. Wa kaifa la tukhafu fitnatuhu, nah, bagaimana tidak ditakutkan fitnahnya ini hadis. Wa qad qila, nah, sungguh telah dikatakan li sayyidil mursalin, kepada penghulunya para utusan sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, walaula an sabbatnaka, andai kata tidak kami mantapkan engkau,
ya pendirianmu, laqad kitta maka kamu hampir saja tarkunu ilaihim akan condong kepada mereka orang-orang kafir ini syai'an qalila, sedikit demi sedikit. Di sini Allah kemudian memantapkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak kemudian condong kepada orang-orang kafir, demi mengharapkan agar dihormati oleh orang-orang kafir, agar dikagumi oleh orang-orang kafir, atau agar disegani oleh orang-orang kafir. Nah, Allah ini mengatakan di ayat ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dimantapkan hatinya, tidak goyah, ya, tidak terpengaruh dengan jah, dengan pangkat, dengan jabatan dan seterusnya yang orang-orang kafir janjikan dan orang-orang kafir itu inginkan. Nah, ini kan menggambarkan kepada kita, ya, secara tidak langsung Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu, bahwa ya, yang namanya pangkat jabatan itu sangat tidak Allah inginkan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menahan, ya, memantapkan pendirian Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak terpengaruh dengan apa yang mereka tawarkan atau apa yang mereka inginkan kepada Rasulullah. Wa qala Sahlun rahimahullah, nah berkata Imam Sahal At-Tasturi atau rahimahullahu taala, al-ilmu kulluhu dunya. Al-ilmu kulluhu dunya, ya, ilmu semuanya itu adalah dunia. Jadi ilmu itu kata beliau adalah dunia pada dasarnya secara keseluruhan. Wal akhiratu minhu, dan akhirat dari ilmu itu adalah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu itu. Jadi yang bernilai akhirat pada yang namanya ilmu pengetahuan hanya satu, yaitu pengamalannya. Selebihnya, ya, itu adalah dunia. Wal amalu kulluhu habaun, dan pengamalan semuanya itu sia-sia, ya. Tidak ada gunanya illa al-ikhlas, kecuali keikhlasan. Nah, inti dari semuanya ini berujung kepada keikhlasan. Artinya apa? Bahwa yang namanya ilmu itu ketika orang sudah berilmu, ketika orang sudah menguasai hadis dan lain sebagainya, maka potensi dia untuk terjerumus kepada keduniaan itu sangat tinggi, ya, sangat besar sekali. Yang menyelamatkan dia hanyalah amal yang didasari oleh keikhlasan. Itu saja. Waqala, dan beliau berkata, an-nasu kulluhum mauta, manusia semuanya itu mati, illal ulama, kecuali ulama. Pada dasarnya manusia ini mati, hanya ulama saja yang hidup. Wal ulama'u sukara illal amilin, dan para ulama itu pada dasarnya adalah sukara, adalah orang yang mabuk, illal amilina, kecuali mereka yang mengamalkan. Wal amiluna, dan orang-orang yang mengamalkan itu magruruna, adalah orang yang terpedaya, tertipu, illal mukhlisin, kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisu ala wajalin hatta yuhtamalahu bihi, dan orang ikhlas itu senantiasa berada pada perasaan takut, selalu khawatir, selalu bimbang dengan keilmuannya, dengan apa yang dia ketahui, hatta yuhtamalahu bihi, sampai dia dikhatamkan, ya, kepadanya bihi, dengan keikhlasan itu. Artinya sampai dia kemudian mati dalam keadaan al-mukhlis, dalam keadaan orang yang ikhlas. Okay. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, idza talaba ar-rajulul hadisa aw tazawwaja aw safara fi talabil ma'ashi faqad rakana ila dunya. Jika menuntut seseorang itu ilmu hadis, artinya belajar ilmu pengetahuan, aw tazawwaja, ataukah ketika dia kawin, aw safara fi talabil ma'ashi, ataukah dia bermusafir, ya, merantau dalam mencari kehidupan, ya, kehidupan dunia, ya, faqad rakana ila dunya, maka sungguh dia telah condong kepada keduniaan. Maksudnya di sini Al-Imam Al-Ghazali mengutip semua ungkapan ini, Bapak Ibu sekalian, hanya ingin menggambarkan kepada kita betapa, ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu konsekuensinya sangat besar, sangat luar biasa, sangat berbahaya, ya. Wa inna ma arada bihi talabal asanidil aliyah, dan sesungguhnya arada bihi, dia menginginkan dengannya, ya, dengan menuntut ilmu hadis itu, yaitu menuntut sanad yang tinggi, ya, itu saja tujuannya. Jadi kata beliau, orang yang belajar hadis, ya, yang banyak di masa beliau itu tujuan mereka itu menuntut sanad yang tinggi, bukan untuk mengamalkan, bukan untuk ikhlas, bukan lillahi ta'ala. Atau talabal hadis alladzi la yuhtaju ilaihi fi tariqil akhirah, ya. Ataukah, ya, menuntut hadis alladzi, yang mana hadis tersebut la yuhtaju ilaihi, tidak dibutuhkan, fi tariqil akhirah, dalam rangka jalan menuju akhirat. Nah, itu yang dimaksud di sini condong kepada keduniaan. Jadi
sepanjang dia menuntut hadis untuk diamalkan, ya, untuk ikhlas, ya, bukan karena sanad yang tinggi dan bukan karena jalan yang selain daripada akhirat, maka dia termasuk orang yang menuntut ilmu hadis yang dibenarkan. Tetapi kalau dia menuntut hadis hanya karena sanad yang tinggi saja, ataukah dia tuntut hadis untuk kepentingan dunia bukan kepentingan akhirat, nah ini yang disebut dengan ar-rakana fid dunya, ya, adalah orang-orang yang terjun atau condong kepada keduniaan. Wa qala Isa alaihissalam, dan berkata Nabiullah Isa alaihissalam, kaifa yakunu min ahlil ilmi, bagaimana bisa adanya termasuk orang yang berilmu, mamasiruhu ila akhiratihi wa huwa muqbilun ala dunyahu, orang yang masiruhu, ya, tujuannya ila akhiratihi, kepada akhiratnya, ya, arahnya ke menuju akhirat, wa huwa muqbilun ala dunyahu, tetapi justru malah dia menghadap kepada dunianya. Pada dasarnya manusia ini akan menuju ke akhirat. Ya, siapapun, ya, orang itu pasti akan menuju ke akhirat. Nah, ketika seseorang itu yang sudah pasti dia menuju ke akhirat tiba-tiba menghadap kepada keduniaan, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang ahli ilmu atau yang berilmu. Wa kaifa yakunu min ahli ilmi, nah bagaimana adanya termasuk ahli ilmu, mayatlubul kalama, orang yang menuntut perkataan, liyukhbira bihi, untuk dia sampaikan perkataan itu, dia menuntut, dia mencari, dia mempelajari hadis-hadis dan lain sebagainya, liyukhbira bihi, kemudian untuk dia sampaikan apa yang dia tuntut itu, la liya'mala bihi, bukan untuk diamalkan. Nah, orang yang seperti ini tidak layak disebut orang yang alim. Oke. Wa qala Shalih ibnu Hisan al-Basri, ya, berkata Shalih ibnu Hisan al-Basri, adraktu syuyukha, aku mendapati beberapa syekh, artinya beliau pernah berguru pada beberapa syekh, wahum yata'awaduna billahi, yang mana mereka itu rata-rata berlindung diri kepada Allah, minal fajiril alimi bis sunnah, daripada orang yang fajir, orang yang jahat, al alimi, yang alim bis sunnah, terhadap sunnah. Orangnya alim terhadap sunnah, orangnya berilmu, tetapi fajir. Nah, rata-rata syekh yang dia tempati berguru atau yang dia dapatkan di zamannya itu rata-rata semuanya berlindung dari sifat atau dari karakter orang-orang yang seperti ini, waliyadzubillah. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu pengetahuan, mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, berupa apa yang dituntut karenanya diri Allah Subhanahu wa taala, artinya menuntut ilmu agama. Nah, siapa orang yang menuntut ilmu pengetahuan agama, liyusiba bihi aradan minad dunya, ya, untuk dia mendapatkan karena ilmu agama tersebut atau ilmu yang seharusnya untuk lillahi ta'ala itu, aradam minad dunya, yaitu harta keduniaan, lam yajid, maka ia tidak akan pernah mendapatkan arfal jannati yaumal qiyamah, baunya surga di hari kiamat, wal iyadzubillah. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Wa qad wassafa Allah taala, dan sungguh Allah mensifatkan atau menggambarkan ulama as-su'i, ulama-ulama yang yang buruk itu, bi aklid dunya bil ilmi, dengan orang-orang yang memakan dunia dengan ilmu pengetahuannya. Ulama su digambarkan oleh Allah adalah ulama yang memakan dunia dengan ilmu pengetahuannya. Wa wassafa ulama al-akhirah bil khusyu'i waz zuhdi, dan Allah juga mensifatkan atau menggambarkan ulama akhirah itu sebagai ulama yang khusyuk waz zuhdi, dan yang zuhud. Nah, faqala azza wa jalla fi ulama'i dunya. Nah, inilah gambaran Allah Subhanahu wa taala atau pensifatan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ulama dunia, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi ila qouli samanan qalila, ya. Ketika Allah mengambil, ya, perjanjian dengan orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ya, ulama-ulamanya, kurang lebih seperti itu Bani Israel, ya, la tubayyinunnahu, untuk agar supaya kalian itu menjelaskan kitab-kitab Allah atau risalah Allah linnasi, kepada orang-orang. Jadi Allah telah menetapkan perjanjian kepada ulama-ulama Bani Israel bahwa kebenaran itu harus disampaikan kepada orang-orang, termasuk kebenaran yang ada di kitab suci mereka terkait dengan Nabi kita yang akan muncul di kemudian hari yang harus diimani. Nah,
Itu perjanjian Allah kepada orang-orang Bani Israel atau ulama mereka. La tubayyinunahu, sampai kepada firman samanang qalila. Jadi lanjutannya kurang lebih itu mengatakan wala taktumunahu, dan tidak boleh disembunyikan kebenaran terkait dengan nabi kita. Fanabadhuhu, tiba-tiba mereka itu membuangnya, artinya tidak mengamalkan itu. Mereka sembunyikan, mereka tidak jelaskan kepada orang-orang bahwa nabi akhir zaman akan keluar nanti dan kita harus beralih ke sana, beriman ke sana. Mereka tidak jelaskan itu. Ya, washtarau bihi samanan qalila, dan ini lanjutannya, washtarau bihi samanan qalila, dan mereka membeli dengan itu harga yang sangat sedikit, dalam artian bahwa mereka menukar kebenaran itu dengan nilai keduniaan. Dalam artian kebenaran di sini tentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang mereka sembunyikan, itu yang mereka buang, tukar. Dengan apa? Dengan samanan qalila, nilai yang sangat sedikit daripada harta keduniaan. Dalam hal ini adalah apa yang mereka dapatkan dari jamaah-jamaah mereka, daripada orang-orang mereka atau kumpulan-kumpulan mereka yang memberikan semacam uang lah, kurang lebih seperti itu, atau keduniaan lah kepada para pendeta atau kepada para ulama mereka. Nah, itu yang mereka inginkan, itu yang mereka ambil, keduniaan tersebut. Dan kebenaran tentang Rasulullah itu mereka abaikan, dalam artian mereka sembunyikan. Itu yang dimaksud di sini istarau bihi samanan qalila. Nah, ini gambaran daripada ulama-ulama yang memakan dunia dengan ilmu pengetahuan, padahal mereka orang berilmu. Ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala fi ulama'il akhirat, terkait dengan ulama akhirat, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah, dan sesungguhnya ada termasuk daripada orang ahlul kitab, laman yu'minu, orang yang beriman kepada Allah. Nah, sebaliknya ada ulama-ulama mereka ahlul kitab yang berilmu, yang beriman. Ya, sampai kepada firman Allah yang mengatakan lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Dalam artian muatan daripada ayat ini sampai kepada akhirnya ini menggambarkan orang-orang yang berilmu, orang-orang Bani Israel atau ahlul kitab, yang mereka itu khusyuk. Mereka tidak memperjualbelikan keduniaan dengan ilmu pengetahuan yang mereka ketahui atau yang mereka dalami. Nah, ini dua ayat yang menggambarkan perbedaan ulama-ulama su dengan ulama-ulama akhirat. Yang satunya itu menjual agama untuk kepentingan dunia, yang satunya tidak terpengaruh dengan kepentingan dunia. Mereka takut, mereka khusyuk, mereka zuhud, mereka tidak mau menukar ilmu kebenaran yang mereka ketahui dengan nilai dunia yang sangat sedikit. Wa qala ba'du salaf, dan berkata sebagian ulama salaf, al ulama'u, para ulama itu yuhsyaruna fi zumratil anbiya, mereka akan digiring nanti fi zumratil anbiya, pada kelompoknya para nabi. Wal qudatu, dan para qadi ini yuhsyaruna fi zumratis salatin, mereka akan digiring nanti fi zumratil salatin, pada kelompoknya para sultannya, para raja-raja yang tidak benar. Wa fi ma'na al-qudati, dan termasuk semakna dengan al-qudat, kullu faqihin, setiap orang yang ahli fikih, qasduhu, yang tujuannya thalabud dunya bi ilmihi, menuntut dunia dengan ilmu pengetahuan. Jadi siapapun faqih yang tujuannya menuntut dunia dengan ilmu pengetahuannya, itu masuk dalam kategori qudat yang tidak benar dan salatin yang tidak benar, dan semuanya akan digiring satu rombongan, kurang lebih seperti itu di hari kemudian nanti. Berbeda dengan para ulama yang benar, justru mereka akan digiring bersama para nabi. Ya. Saya rasa sampai di situ saja dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadza wabillahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.